Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Torogat pada chapter 224 season 3. Pada chapter kali ini berjudul Pertarungan Kepala Keluarga, yaitu penyerbuan part ke-1. Baiklah, terjadi perbincangan antara Gustang dan juga Belerir, di mana Belerir memberitahu Gustang, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ada ruang besar yang bisa masuk melalui gelang, dan orang-orang yang tinggal di sana sedang mengembangkan dan menangani ilmu pengetahuan kuno yang tertinggal. Karena tidak adanya pocket, mereka menggunakan budaya dan bahasa mereka sendiri, dan selalu ada konflik dan pembunuhan. Lalu Berer pun sambil menunduk dan bertanya kepada Gustang, apakah Gustang tahu apa yang lebih mengejutkan? Nama yang digunakan para pemerintah di sana juga dikenal sebagai jahat. Pada penggunaan kata jahat diterapkan sebagai captain atau bos. Di sana kata jahat berarti raja atau captain. Jadi dikatakan bahwa sudah umum bagi beberapa penguasa yang mengaku sebagai jahat untuk memimpin tentara masing-masing dan berperang. Hanya ada satu hal yang mereka inginkan secara sama untuk suatu hari keluar dari sana dan membalas dendam pada mereka yang telah memenjarakan mereka di tempat ini. Berir memberitahu Gustang bahwa sudah lama sekali Anda benar-benar luar biasa, ayah. Bukan hanya itu, tidak cukup untuk menimbulkan kebencian dari banyak orang di sini. Tapi Gustang juga makhluk yang paling dibenci di dunia, yang sangat berbeda dan terlupakan. Itu sangat alami bagi kita, tak ada yang istimewa. Beralih ke tempat Bobby Michel, dia mendapatkan telepon dari poketnya dari Bobby Bros, di mana Bobby Bros tersebut marah karena Michel menyerang anggota keluarganya sendiri. Tapi bagi Michel itu bukankah sesuatu yang kuno untuk berpikir bahwa karena kita adalah bagian dari keluarga yang sama atau kita berada di pihak yang sama. Apa yang keluarga Bobby Gustang ingin capai dalam perang ini adalah sebuah retakan. Kemudian diperlihatkan sebuah pasukan kiri menyerang dari belakang pasukan Bobby secara brutal. Lord Yama yang melihat hal itu sontak terkejut karena Lord Yama merasa mereka muncul dari mana saja dan menyerang kita, dan bukankah orang-orang itu dan kapal 3 mata merah adalah sekutu? Lopobia Robadon pun menjelaskan bahwa armada Kirin yang baru datang bukanlah sekutu, dan kapal 3 mata merah Robadon pun tak percaya hal itu. Jahat dan 10 kepala keluarga yang lainnya telah setuju untuk tidak terlibat dalam perang ini. Mereka berdua pun tampak kebingungan siapakah orang-orang itu. Dowon pun yang melihat pasukan Kirin datang lagi, Dowon pun bergegas maju dan berencana untuk menangkap pemimpin dari mereka. Akan tetapi Lopobia KDD mengingatkan Dowon untuk tidak maju dan tetap dalam jangkauan lekos milik pemimpin cabang. Dowon pun menghiraukan perkataan dari Lopobia KDD karena untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas perang ini. Dowon pun berhasil menyerang telak salah satu pasukan Kirin dengan kekuatan Shinsu bunganya dan bertanya siapakah mereka semua. Untuk tujuan apa mereka membawa perang ke menara. Kemudian Dowon pun terus menerobos maju karena dia berpikir di tempat ini seharusnya pemimpin kelompok ini berada. Akan tetapi Dowon dikejutkan dengan serangan mendadak dari atas seorang perempuan yang menggunakan elemen petir dan menyerang tubuh Dowon. Lalu Dowon pun tak sadarkan diri. Lalu Yama, Robadon dan juga Doom yang melihat Dowon terkena serangan pun terkejut. Beralih ke tempat lain, Cha yang sedang sibuk bertarung, Cha dihubungi oleh Doom. Tapi Doom tidak tahu bagaimana cara memberitahu Cha apa yang telah terjadi. Sambil Doom menggendong tubuh dari Dowon, Doom pun memberitahu bahwa hidup dari Dowon sedang dalam bahaya. Cha yang mendengar hal itu langsung mengamuk dan menyerang para pasukan dari Bobido secara cepat dan brutal. Sambil flashback ke masa lalu, Cha yang sebelum berperang tidak setuju jika mereka bersekutu dengan tentara Lobobia, bahkan jika itu berarti membantu calon Slayer Folk. Dowon pun juga tidak sepakat, tapi Dowon sudah membuat tekad. Dowon tidak ingin berada di pihak manapun. Dowon ingin mengakhiri perang ini. Terlalu sulit untuk ditanggung. Fakta bahwa kita telah terlelap selama ini dan kita masih harus berjuang. Cha yang diberatkan sedang berperang dengan salah satu komandan pasukan Bobido pun terus maju. Karena komandan Bobido tersebut menghalangi jalannya. Meskipun komandan Bobido tersebut mengeluarkan sedis mantra melalui buku yang dia pegang, tekad dan ambisi Cha untuk segera bertemu Dowon mampu menghancurkan mantra dan komandan Bobido tersebut dengan tinjunya.
Beralih ke tempat Dum yang sedang menggendong Dowon, Dum bertekad akan menyelamatkan Dowon. Dum tidak ingin membiarkan salah satu hack ranker kita jatuh seperti ini. Dum akan melakukan sesuatu ketika Yama mengurus musuh yang tadi. Di panel ini diperlihatkan Yama sedang berhadapan dengan orang yang menggunakan petir tadi untuk menyerang Dowon. Saat Dum memasuki portal, ada seorang astronot di depannya. Tiba-tiba astronot tersebut menyerang Dum. Panel lalu berpindah pertarungan antara Yama dan musuh yang tadi. Serangan dari petir-petir itu bisa dihindari oleh Yama dengan kecepatannya. Orang tersebut pun merasakan bahwa Yama sangatlah marah. Apakah karena garis itu sangat penting bagi Yama? Kemudian Yama dikejutkan dengan petir yang tadi berhasil Yama hindari. Ternyata petir tersebut kembali menyerang Yama dari belakang dan Yama pun mengerang kesakitan. Saat menahan petir tersebut, ada seseorang yang memberitahu Yama. Ada situasi yang mengejutkan saat Dum akan kembali ke kapal musuhnya. Musuh yang tak dikenal muncul dan membunuh Dum. Lalu Yama pun marah mendengar hal itu. Beralih ke tempat lain, di komandan kapal Tiga Mata Merah, para pasukan dari komandan tersebut merasa bahwa orang-orang di hadapannya sangatlah lemah. Lalu komandan tersebut memberitahu bahwa mereka jangan sombong karena kalian berhasil memanfaatkan momen kekacauan ketika kedua kepala keluarga terganggu, memastikan untuk membersihkan kedua sisi. Pada panel ini diperlihatkan kapal Tiga Mata Merah mulai menembakkan cannon berwarna merah untuk menyerang sekitar area tersebut. Salah satu kepala cabang Lobopia bersama hewan kura-kuranya berusaha untuk menghentikan serangan tersebut. Tetapi serangan tersebut memang dahsyat, di mana hewan-hewan kura raksasa pun ikut lenyap beserta pemimpin kepala cabang tersebut. Yama dan Robadon yang merasakan ada serangan cannon kapal musuh yang tidak diketahui telah menyerang dengan menembakkan sebuah meriam. Melihat seorang pemimpin cabang telah terbunuh, sayap kanan dan banyak hal yang telah membawa manusia binatang telah dihancurkan. Sulit untuk menafsirkan kerusakan pada pasukan kita. Yama yang melihat dan mendengarkan kekacauan ini, seketika terdiam dan fokus untuk mengeluarkan segala kekuatannya. Tubuhnya yang sekarang diselimuti oleh aura hitam. Lalu Yama pun berteriak karena amarahnya dan bertransformasi ke mode hybrid, tapi masih sebatas kepala saja yang berubah ke mode seorang beast. Yama pun langsung menyerang wanita tersebut, tetapi wanita tersebut lagi-lagi mengeluarkan kekuatan listriknya untuk menyerang Yama. Namun petir tersebut tidak berarti apa-apa bagi Yama. Wanita tersebut pun terkejut karena Yama dapat membagi petir lebih cepat daripada petir yang lainnya. Kemudian wanita itu pun kembali menambahkan daya petirnya untuk menyerang. Ribuan kilatan petir di udara berkumpul dalam satu tempat. Ribuan petir itu pun diarahkan kepada Yama. Akan tetapi Yama masih sanggup menahannya. Bahkan Yama menggunakan tinjunya menyerang balik wanita tersebut. Yama pun terus menyerang dan memperpendek jarak dengan wanita tersebut. Ketika wanita tersebut akan mengalirkan listriknya kepada tangan Yama, justru Yama yang berhasil mencengkram kedua tangan wanita tersebut. Lalu Yama pun mencakar perut dari wanita tersebut hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari belakang Yama ada seutas tali yang melilit tangannya. Ternyata ada wanita lain bernama Jade yang berusaha menghentikan tangan Yama. Akan tetapi kekuatan tali itu tidak cukup kuat menahan kekuatan Yama. Yama pun tetap menggunakan tangannya untuk meninju wanita tersebut hingga terhempas jauh. Lalu wanita tersebut pun merasa sangat pusing. Jade dan juga wanita tersebut ingin melakukan sesuatu terhadap Yama. Tapi tak lama ada suara dari belakang mereka bertiga yang memanggil Baby Lord Yama. Seperti yang dia dengan binatang yang layak dijinakan, orang yang memanggil Yama tersebut adalah Lady Ratnagra. Seseorang yang lahir dan dibesarkan dari tempat sampah merah. Setelah merangkak keluar dari tempat sampah merah itu, Lady Ratnagra di sini mencoba untuk mengambil sebagai salah satu dari 10 kepala keluarga. Beralih ke tempat lain, terjadi pertarungan sengit antara Lobopia Robadon dengan Lobopia Kirin. Di pertarungan ini Kirin merasa terdesak karena Robadon sangat kuat, tetapi bodoh. Robadon bagaimanapun akan menangkap Kirin. Lalu Robadon mengepalkan tangannya yang diselimuti oleh Shinsu hitam dan mengeluarkan jurus Primal Punch. Tak mau kalah, Kirin dengan kuda-kudanya menggunakan kedua tangannya untuk menahan tinju dari Robadon. Mereka berdua pun sama-sama terhempas. Kemudian Robadon pun bertanya kepada Kirin,
Apakah itu cara kau menggantikan kepala keluarga? Ketika kau di sini berlutut di hadapanku, jangan katakan hal-hal yang konyol. Tak ada seorang pun di menara ini yang dapat menggantikan kepala keluarga, ujar Robadon. Tiba-tiba datanglah seorang astronot yang menyerang Doom dari belakang Robadon. Lalu astronot itu pun berkata, kami di sini untuk menggantikan 10 kepala keluarga. Pindah ke tempat komandan kapal Tiga Mata Merah bahwa misi ini telah sukses dengan kedua kepala keluarga terlibat dalam permainan. Kita telah memberikan pukulan terakhir bagi dua keluarga yang saling bertarung pada saat yang sama. Itu saja yang bisa kita lakukan saat ini. Tapi selanjutnya kita menghadapi 10 kepala keluarga, kita akan menang. Berpindah ke tempat Cha yang telah bertemu Dowon dan juga Doom. Cha langsung memeluk erat Dowon dan mencoba membangunkannya. Cha pun sambil menangis karena Cha sudah menunggu sangat lama untuk bertemu Dowon lagi. Bagaimana bisa semua ini sia-sia? Lalu Cha pun berteriak sambil melihat ke atas. Ditutup pada chapter kali ini, Cha melihat sebuah kapal baru yang datang. Dan Cha melihat seseorang yang berdiri dengan tegak di atas kapal tersebut. Orang di atas kapal tersebut pun berkata, jadi kalianlah yang dibicarakan oleh Baik Ryun. Yaps, orang yang berbicara tersebut adalah idola Mimin, yaitu Urek Mazino, wakil ketua Volcaixong, high top ranker nomor 4 di menara, join dalam peperangan. Kemudian Urek pun lalu terbang melihat kekacauan ini semua dan memberitahu semua orang sambil mengeluarkan aura Shinsunya yang luap-luap. Urek pun kembali berkata, bahwa tamu yang tak diundang untuk mengintervensi dalam perang ini, biarkan aku membawamu kembali ke tempat pembuangan tempat asalmu. Kemudian pada saat itu, semua orang dapat merasakannya, yaitu kehadiran seseorang yang mutlak dari manusia yang paling kuat di menara. Chapter ini sudah jelas, no Urek, no party. Hadiran Urek bakal menambah kesan bagus dalam perang ini. Tapi dalam perkataan Urek tadi, dari mana Baek Ryun tahu bahwa ada pihak-pihak yang tak diundang ikut campur? Di sisi lain, bagaimana juga Volcaixong bisa tahu bahwa mereka berasal dari tempat sampah merah? Menarik untuk kita saksikan pada chapter selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian pembahasan Torogat pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.